berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Bagaimana keadaan saudara? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita. Kita percaya dalam Tuhan selalu ada pertolongan, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan ingin kita bisa melewati segala sesuatunya dengan berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengundang kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh luar biasa janji Tuhan ini. Mari kita datang kepada Dia membawa semua pergumulan kita, membawa semua beban berat kita. Percaya, pertolongan Tuhan, pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Persembahkan korban yang terbaik melalui pujian penyembahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Tuhan selalu menolong kami, menguatkan hati kami sehingga kami bisa melewati semua pergumulan dengan berhasil, dengan kuat. Bapa di surga, saat ini kami membawa semua beban, pergumulan hidup kami karena kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, dalam hadirat Tuhan ada pertolongan, dalam hadirat Tuhan ada penghiburan. Sehingga malam hari ini kami bisa beristirahat dengan tenang, dengan penuh kedamaian karena semua pergumulan kami Tuhan sudah menjamahnya. Dan kami ingin memberikan korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu melalui pujian penyembahan ini. Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajaib Engkau Tuhan, oh haleluya Lord. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau yang mengampuni kami, yang melupakan setiap dosa kami, menjadikan kami baru di hadapan-Mu Tuhan. Oh betapa besar kasih-Mu. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Bapa, buat berkat-Mu Yesus, buat pemeliharaanmu, untuk pertolonganmu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki sikap yang bijak, baik ketika kita mengalami keberhasilan maupun ketika kita sedang mengalami kegagalan. Sebuah keberhasilan pasti membutuhkan sebuah proses yang panjang, yang konsisten, bahkan kadang-kadang sangat kompleks sekali, sangat rumit sekali. Tetapi ada sebagian orang kadang-kadang jalannya juga bisa lebih mudah. Prosesnya berbeda-beda. Tetapi setiap orang juga biasanya mengalami sisi yang lain dalam hidup ini. Tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Kegagalan juga berbagai macam cara. Tetapi pada prinsipnya kegagalan dan keberhasilan adalah bagian dari proses kehidupan kita. Itu adalah bagian dari kehidupan manusiawi kita di tengah-tengah dunia ini. Orang yang menjadi kuat biasanya karena dia pernah mengalami yang namanya lemah. Karena dia lemah, dia coba memperkuat tubuhnya dengan olahraga. Demikian juga keberhasilan sebenarnya. Orang yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan.
Dan orang yang gagal, yang tidak mau terus terpuruk dengan kegagalannya, dia pasti akan bergerak, berproses. Suatu saat dia akan mengalami yang namanya keberhasilan. Dua-duanya itu bagian dari kehidupan manusia. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap bijak menghadapi keberhasilan dan kegagalan, saya ingin mendengar dulu, mungkin ada yang mau sharing tentang topik ini. Silakan. Saya Pak, jadi ada teman Pak, itu dia punya bisnis, dia pengadaan ya Pak, maksudnya produksi barang. Memang waktu dia proses pertama memang gagal Pak. Saya nggak tahu dari sisi mana gitu yang membuat dia itu gagal ya Pak. Tapi dia tuh nggak putus asa, memang seperti yang Bapak bilang, dia sadar bahwa segala sesuatunya tuh memang harus ada proses untuk dia berusaha. Jadi dia cari apa kelemahannya, dia coba lagi di yang produksi yang kedua, dia coba lagi, dia cari mungkin apa nih yang mungkin dia lihat mungkin dibutuhkan oleh customer, apa pokoknya dia berusaha Pak. Saya lihat dia sungguh-sungguh berjuang gitu Pak, sampai dia kayaknya sampai produksi yang ketiga dia berhasil dan sukses luar biasa, bahkan sampai bisa ekspor Pak. Jadi luar biasa gitu Pak. Memang kalau kita sih mungkin belum tentu semua orang punya sikap dengan karakter yang sama untuk terus berjuang gigih gitu ya Pak ya. Mungkin ke satu kedua udahlah. Mungkin dia akan beralih bisnis, bidangnya dia ganti gitu. Tapi ini enggak Pak. Dan memang kelihatan sih sekarang dia jauh lebih menguasai kan. Artinya dulu gue lemahnya di sini nih bikin gue gagal. Mungkin itu kali ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang ya Pak. Iya betul. Jadi tapi itu termasuk proses cepat ya. 3 kali gagal. Tetapi setelah itu dia terus coba bangkit dari kegagalannya, kemudian sangat berhasil sekali bahkan ya. Ada orang yang kadang-kadang ratusan kali. Ya, kalau kita ingat kisah lama gitu tentang misalnya Thomas Alva Edison, bahkan ribuan kali kegagalannya sampai berhasil menemukan apa yang akhirnya jadi bola lampu itu. Ya, itu ribuan kali. Orang yang alami kegagalan berulang-ulang dan tidak akan menyerah, pasti akan tiba saat dia akan alami keberhasilan. Sebaliknya juga sebenarnya orang yang berhasil, pasti di balik keberhasilannya ada kisah-kisah kegagalan. Cuma yang jadi masalah kan sikap orang nih. Ketika gagal, dia terpuruk, dia berhenti bergerak, dia mulai menyerah. Atau kalau dia berhasil, dia lupa bahwa dia pernah gagal. Sehingga memegahkan diri, menyombongkan diri, dan meremehkan orang lain. Nah, sikap-sikap yang seperti itu yang sebenarnya justru yang benar-benar kegagalan sesungguhnya. Ya, sebenarnya kita gagal atau berhasil kalau kita punya sikap yang benar terhadap hal itu, itulah keberhasilan yang hakiki. Keberhasilan untuk melewati baik kegagalan maupun keberhasilan dengan sikap yang benar. Sebagai orang Kristen, kita harus melihat situasi apapun memang dengan sikap yang benar. Nah Pak, memang seringkali kita lebih gampang untuk bijak pada saat kita mengalami keberhasilan ya daripada kita mengalami kegagalan. Gimana Pak supaya kita tetap memiliki sikap yang sama, tetap bijak pada saat gagal maupun pada saat berhasil? Ya, sebenarnya dua-duanya kita bisa gagal ya. Sebab kadang-kadang itu tadi kalau berhasil gitu kan lupa siapa yang pernah menolong, lupa bahwa dia pernah gagal, lalu mulai meremehkan orang lain yang gagal, menganggap dia yang paling hebat, bisa juga bahkan dia lupa bahwa itu berkat Tuhan. Kita juga lihat kan banyak kisah orang begitu berhasil malah tinggalkan Tuhan. Tetapi ketika dia terpuruk, tidak punya apa-apa, tidak berdaya, setiap hari berdoa meneteskan air mata. Dan setiap hari begitu senang untuk beribadah, bisa ya. Godaan, dua-duanya ada godaan sebenarnya, baik gagal maupun keberhasilan itu ada godaan, sikap kita jadi buruk. Makanya kita perlu jaga tetap punya sikap bijak apapun keadaannya. Itu keberhasilan yang sejati itu. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 11, itu perikop yang menolong kita untuk menemukan beberapa prinsip yang penting bagaimana kita bisa bersikap bijak
situasi apapun yang kita alami, baik ketika lagi gagal maupun ketika sedang berhasil. Yang pertama, kita harus memaknai baik kegagalan maupun keberhasilan itu dengan cara yang tepat. Kalau kita baca di ayat yang ke-12, ini Rasul Paulus luar biasa. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Menemukan makna di balik setiap peristiwa, itu akan menuju keberhasilan. Itu sikap yang sangat bijak. Rasul Paulus tahu itu, situasi orang gagal, kelaparan, kekurangan, merasa tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Paulus, itu tidak rahasia bagiku, tetapi dia juga pernah mengalami keberhasilan kan, kelimpahan, kekenyangan. Itu kan gambaran orang yang sukses ya, tidak pernah kelaparan lagi, makan sampai kenyang, bahkan kekenyangan gitu. Sebab kalau yang gagal boro-boro kenyang, makan nggak sampai kenyang gitu, karena nggak sanggup untuk beli makanannya. Ini gambaran yang luar biasa. Paulus berkata, tidak ada yang rahasia bagiku. Kita itu memang sebagai manusia cenderung senang untuk coba mengerti kalau itu sesuatu yang enak dan menyenangkan kita. Jadi kalau kita berhasil gitu kan, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan, aku bersyukur atas hidupku yang dipelihara Tuhan. Tuhan sungguh baik kepadaku. Itu kan sesuatu yang memang lebih mudah mengatakan itu. Coba ketika kita gagal, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita, bisa nggak kita berkata, puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik kepadaku. Temukan rahasia di balik setiap peristiwa, itu akan membuat kita punya sikap bijak. Termasuk dalam kegagalan dan keberhasilan. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak hidup hanya berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, tetapi karena berdasarkan iman kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita pasti akan punya sikap yang bijak. Orang bisa sukses tapi tetap bijaksana. Orang gagal tapi tetap bijaksana. Orang sehat tetapi tetap bijaksana. Orang yang sakit tetap bijaksana. Saya pernah besuk orang di rumah sakit. Saya berpikir saya mesti memberi penguatan, menghibur dia, supaya dia tetap bertahan karena memang situasi penyakitnya itu luar biasa menakutkan dan harapannya sangat kecil sekali. Tetapi ketika saya besuk dia, ngobrol-ngobrol, saya yang lebih banyak dihibur dan dikuatkan. Dia memberi saya motivasi untuk tetap setia melayani situasi apapun. Dia berkata, Pak Heru mumpung sehat, tetap semangat melayani. Saya kerinduan untuk melayani, tetapi karena saya sakit, saya terbatas. Tetapi saya tidak mau kehilangan kesempatan, sekecil apapun saya tetap harus melayani Tuhan. Saya harus lakukan sesuatu untuk orang lain, menjadi alat Tuhan. Sehingga pulang dari rumah sakit, bukannya saya yang menghibur. Bahkan akhirnya saya doakan dia, selesai saya mendoakan, saya berkata, Bapak bisa doakan saya sebelum saya pulang. Karena saya sangat terberkati dengan orang yang sakit itu. Ini luar biasa. Jadi dia sudah menemukan makna di balik peristiwa yang dia alami. Temukan makna itu. Itu kan membuat kita bijak bersikap situasi apapun yang terjadi. Yang kedua, temukan maksud Tuhan melalui kegagalan maupun keberhasilan yang sedang kita alami. Kalau kita menemukan maksud Tuhan, kita jadi lebih bijaksana pasti. Paulus berkata di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Rasul Paulus sudah menemukan rahasia di balik kegagalan dan keberhasilan, di balik kekurangan dan kelimpahan, di balik keadaan lapar maupun kekenyangan. Dia sudah tahu rahasia itu, makanya di situ dia temukan maksud Tuhan. Aku tahu maksud Tuhan ketika aku kekurangan. Aku tahu maksud Tuhan ketika aku kelimpahan. Aku tahu maksud Tuhan ketika Tuhan izinkan untuk beli makanan saja sulit. Tetapi aku tahu juga maksud Tuhan ketika apapun yang aku inginkan, sebenarnya aku pegang duit karena Tuhan berkati.
Ketika orang tahu maksud Tuhan, dia akan bijaksana. Dia tidak akan lupa diri, dia tidak akan kehilangan kendali. Situasi apapun dia tetap bisa melangkah dalam kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Dan kita perlu belajar dari Rasul Paulus, temukan maksud Tuhan. Mengapa saudara saat ini gagal? Mengapa saat ini saudara sakit? Mengapa saudara saat ini sedang berantakan kehidupanmu? Mengapa saudara sedang mengalami begitu banyak masalah? Temukan maksud Tuhan. Dan kita tahu maksud Tuhan itu arahnya adalah kebaikan. Karena kita percaya firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita menemukan maksud Tuhan ini, kita kan bisa lebih bijak. Kita tidak akan fokus pada peristiwanya yang menyakitkan, peristiwa yang membuat kita sangat terpuruk. Tetapi kita juga tidak lepas kendali ketika situasinya semuanya baik. Tidak, kita ngerti maksud Tuhan apa. Sikap bijak hanya bisa lahir kalau orang bisa mengerti maksud Tuhan di setiap peristiwa yang dialami. Dan yang ketiga, sadari pentingnya kehadiran orang lain. Biasanya ketika orang berhasil, dia lupa orang-orang yang pernah mendukung dia. Sepertinya itu pekerjaan dia sendiri. Sepertinya dia begitu hebat sehingga dia memang pantas untuk itu. Bahkan tidak hanya orang lain yang pernah menolong yang dilupakan, kadang-kadang Tuhan pun dilupakan. Sepertinya itu semua usahanya sendiri. Tidak. Paulus itu menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita baca ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kemudian ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini tipe orang, tipe hamba Tuhan yang ingat betul siapa orang-orang yang mendukung pelayanannya. Orang-orang yang mendukung dia bisa berhasil. Orang-orang yang mendukung dia bisa maju. Dia ingat betul orang-orang itu dan dia berdoa luar biasa. Yang kuutamakan bukan aku dapat keuntungan dari pemberianmu, tetapi justru kamu diuntungkan. Kamu semakin diberkati Tuhan melalui apa yang kau lakukan. Berarti kan saya diberkati Tuhan lewat seseorang, saya menyalurkan berkat Tuhan melalui orang yang pernah menolong saya. Itulah kehidupan bijak orang Kristen kan? Hidup kita bukan sekedar menerima berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Jangan pernah lupa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Jangan pernah lupa orang-orang yang sudah berjerih lelah sehingga saudara bisa mengalami kemajuan, bahkan bisa berhasil. Jangan pernah lupa juga siapa orang yang hadir dalam hidupmu ketika engkau terpuruk, ketika engkau gagal. Ketika sepertinya tidak punya siapapun, siapa yang masih hadir dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan itu. Karena Tuhan dalam banyak hal membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita itu melalui kehadiran orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Makanya saya sangat dorong anak-anak siapapun, baik masih kecil, masih anak-anak muda maupun sudah dewasa, jangan pernah lupa kebaikan orang tuamu. Jangan pernah lupa bagaimana jerih lelah orang tuamu. Jangan pernah lupa bahwa ada orang yang begitu setia mendoakanmu, berjerih lelah, memikirkan kebutuhan-kebutuhanmu. Siapa itu? Itu bukan temanmu, itu adalah orang tuamu. Bahkan pada saat kita mungkin tidak berani minta karena kita tahu situasinya berat bagi orang tua kita. Tetapi orang tua kita ketika dia tahu kita butuh, dia rela kerja keras. Dia rela mengorbankan banyak hal supaya kita bisa sampai pada titik di mana saat ini mungkin kondisi kita berhasil. Demikian juga jangan pernah lupa dengan siapa yang pernah membimbing hidupmu. Siapa yang membuat engkau bisa mengenal Tuhan Yesus. Yang membuat engkau bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Siapa orang yang pernah memberimu kesempatan, mengajarimu untuk bisa melayani Tuhan.
Sehingga kalau saat ini engkau menjadi orang Kristen yang bertumbuh tahu banyak hal, pintar pelayanan, jangan pernah lupa. Itu karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan dan mau memberi dirinya untuk membimbing kita. Itu sikap bijak. Karena saya ketemu banyak orang Kristen lupa, sepertinya dia jadi hebat dengan dirinya sendiri. Tidak. Sikap bijak akan terbentuk kalau kita menyadari, kita menemukan dan memaknai setiap peristiwa dengan benar. Hal yang paling benar adalah ada maksud Tuhan di setiap peristiwa dan ada kehadiran seseorang yang membuat kita bisa melewati dan merubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami rencana yang sangat luar biasa untuk masa depan yang cerah penuh pengharapan. Tuhan punya rancangan yang sungguh luar biasa dalam kerajaan-Mu. Tuhan selalu melatih kami supaya kami semakin hari semakin cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi seringkali kami menjadi lupa diri ketika kami berhasil. Sepertinya itu kehebatan, itu usaha kami sendiri. Kami melupakan Tuhan, kami melupakan orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah mendukung, orang-orang yang sudah membantu kami, bahkan berkorban untuk keberhasilan kami. Tuhan ampuni kami, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan sikap hati kami. Kami menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, menyikapi setiap peristiwa. Baik kegagalan maupun keberhasilan tidak pernah merubah hati kami untuk mengasihi Tuhan, untuk berkomitmen kepada Tuhan, untuk punya hati yang berterima kasih terhadap orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah berkorban terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan menilik hati para orang tua yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Sepertinya anak-anaknya melupakan dia. Para orang tua yang menjadi kesepian karena tinggal di rumah sendiri dan orang yang sudah dia besarkan, terutama anak-anaknya meninggalkan dia, sepertinya melupakan dia. Tapi biarlah para orang tua ini boleh merasakan kehadiran dan penghiburan-Mu. Dan Tuhan jamah hati setiap anak supaya hatinya kembali berbalik, mengasihi Tuhan, memberikan perhatian juga kepada orang tuanya, memberi waktu terbaik kepada orang tuanya. Demikian juga untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang melayani. Mungkin saat ini Tuhan pakai luar biasa, tetapi biarlah mereka tetap ingat bahwa pencapaian-pencapaian dan banyak hal baik yang mereka bisa lakukan itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan sudah menaruh orang-orang untuk mendukung, untuk membantu, sehingga keberhasilan itu bisa dicapai. Tuhan berkati dalam keluarga maupun di gereja, supaya setiap anggota punya roh yang tahu berterima kasih terhadap Tuhan maupun terhadap orang tuanya, terhadap pembimbing-pembimbingnya. Orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur terhadap setiap kesempatan baik yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan hampiri setiap saudara-saudara yang mengalami kesepian, yang merasakan kesendirian, yang merasa tidak punya siapa-siapa. Mari Bapak Engkau hadir, dan Tuhan juga hadirkan seseorang yang tepat, yang boleh menyatakan kasih dan kebenaran-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan ingin menyentuh setiap orang dengan kasih-Mu tanpa batas. Tuhan memberkati gereja kami, supaya di gereja kami juga sikap bijak ini juga boleh terus bertumbuh dalam kehidupan para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani maupun jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami
juga menjadi bangsa yang tahu berterima kasih terhadap Tuhan, bangsa yang tahu bersyukur kepada Tuhan, bangsa yang bertanggung jawab terhadap segala berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga dikelola dengan cara yang benar, dipakai dengan cara yang benar. Setiap orang yang coba lakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan jamah hatinya supaya mereka bertobat. Tuhan membongkar setiap siasatnya supaya semuanya akhirnya bisa ditangani dengan baik oleh negara. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa sekali karena selalu ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Jadi jangan hanya fokus dengan peristiwanya, tetapi temukan makna dan maksud Tuhan dalam setiap peristiwa ini supaya kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara, kalau ada yang memiliki pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera, supaya kami bisa mendoakan saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara. Kerinduan kami selalu saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Hidupmu semakin berlimpah dengan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan, ada komentar atau masukan apapun, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Layaklah segala bangsa sujud